Welcome to Al Dente, where I share my Welcome to Al Dente, where I share my home cook recipe. Hari ini aku nggak akan share my home cook recipe, tapi aku akan share siapa aja sih chef-chef yang menginspirasi aku sampai bikin aku punya hobi masak. Oke? You ready? Let's go! Oke, kalau ngomongin mengenai chef inspirasi, kalau anak 90s di Indonesia, kita nggak bisa move on dari yang namanya Chef Rudy. Jadi kalau kita nonton TV tahun 90-an, pasti ada Chef Rudy sama Ibu Siska. Dan of course itu inspirasi pertama aku masak ya. Selain masak di rumah dari orang tua. Dan sekarang Chef Rudy udah punya channelnya sendiri. Hai sahabat, jumpa kembali dengan saya di Rudy dan Sahabat TV. Namanya Rudy dan Sahabat TV. Kadang-kadang aku sekali-sekali nonton untuk cari inspirasi resep Indonesia. Jadi kita kalau lihat di channelnya Rudy dan Sahabat TV itu specialized in jenis-jenis makanan Indonesia. Setelah Chef Rudy, chef lainnya yang sekarang aku banyak tonton di YouTube itu salah satu teman waktu di galeri, yaitu Willy. Channelnya itu Will Goes Kitchen. Dari waktu di galeri sih kayaknya potensi Will itu udah kelihatan banget ya gitu. Dan personal brandingnya Will juga strong banget. Jadi nonton channelnya dia tuh ya kayak lo ngobrol asli sama orang ya. You get that's Willy gitu. Is very natural di kamera dan enak banget nonton channelnya dia, dan dia selalu masak menu-menu yang viral. So ya, you watch Will Goes Kitchen. Dan Will juga kalau ngasih instruksi dan of course cooking skillsnya udah jangan ditanya lagi. He's very watchable. So enjoy banget kalau nonton dia. Selain Will Goes Kitchen, cooking channel lainnya yang sering aku tonton di YouTube itu punya Chef Devina Hermawan. Devina juga waktu itu di Master Chef. Kalau nggak salah season 5 deh. I might be wrong, sorry. Tapi kalau nonton channelnya Devina sama juga seperti nonton channelnya Willy, production quality-nya tinggi. Terus kayak food shot-nya juga bagus-bagus banget. Resep-resepnya dari yang simple sampai yang kompleks itu banyak, dan aku lihat dari channelnya Devina Hermawan itu kita bisa lihat cooking skills-nya dia, kayak cutting skills-nya. Terus jujur aja alat-alat yang dia pakai, oh my god, it's like top of the line. Terus kemudian yang aku suka dari Chef Devina itu kalau di channelnya dia itu setiap step itu jelas kita bisa lihat, dan sama di sosial medianya juga it's very detail banget. So kalau cari-cari resep inspirasi untuk masak di rumah atau untuk jualan, I think that's a good channel for you to go. Kemudian cheat sheets. Yeah, anyway, I'm not cursing. Local cooking channel yang lain yang aku suka tonton adalah of course My Guide in the Gallery, channelnya Chef Degan. Aku banyak lihat Chef Degan itu lebih prefer in Instagram. Dia aktif banget, dan of course sebagai kayak Chef Degan itu banyak banget masak di hotel-hotel sebagai duta masak atau perwakilan dari Indonesia. Dan cooking channelnya dia informatif, profesional, setnya keren banget Chef Degan. You're one of my chef guide waktu di galeri juga, very nurturing. The way he talks in camera, dan kalau ketemu aslinya it doesn't change. That's the way he is. Now, oke, jadi itu beberapa cooking channel lokal yang aku sering tonton. Now I wanna share beberapa channel favorit dari chef-chef dari luar ya, obviously. Satu chef yang sangat berperan banget untuk aku di peningkatan cooking skills ya. Peningkatan maksudnya yang bener-bener ngebentuk cara aku masak, terus menu-menu yang aku masak di rumah itu of course adalah Jamie Oliver. Aku mulai nonton Jamie Oliver itu sekitar 2004 waktu dia keluar di BBC ngeluarin seri masak The Naked Chef. The Naked Chef itu buat istilah, bukan buat chefnya, tapi nakednya itu istilahnya buat bahan makanannya. Apa yang mungkin orang-orang suka dan yang membuat aku tertarik banget sama The Naked Chef itu adalah gimana dia
plating makanan, terus ngebuat resep-resep yang simple dan platingnya itu apa ya istilahnya tuh rustic gitu, like very very natural, nggak dibuat-buat. Dan waktu itu kayaknya trennya masih novel cuisine tahun 2004, mungkin masih novel cuisine ya, jadi kayak makanan-makanan yang betul-betul ditata gitu, trennya masih di situ. Dan Jamie Oliver menawarkan sesuatu yang berbeda dari tren-tren cooking yang ada. Jadi that's my very first influence of cooking. Salah satu alasan kenapa sih aku nonton banyak Chef Jamie Oliver, selain kenapa aku banyak masak sebelumnya dan kenapa bisa masuk MasterChef, itu aku sama suami punya homestay. If you see there's a surfboard here, aku punya surf homestay. So di homestay kita untuk tamu kita akan sediakan makanan breakfast, lunch, and dinner. Jadi all inclusive, all in surf stay di tempat aku, dan aku belajar setiap hari selalu masak sesuatu yang berbeda. Aku nyari resep yang gampang dan bahan-bahannya murah dan bisa ngasih makan banyak orang. So that's the reason why aku nonton Jamie Oliver, karena biasanya resep-resepnya dia cukup mudah dan resep-resepnya nggak harus selalu menu Indonesia, kayak international menu, macam-macam. So that is the reason why. Setelah MasterChef, aku bergabung sama sebuah yayasan namanya Bali Wise. Bali Wise itu yayasan pemberdayaan perempuan, dan di sana sharing mengenai F&B yang aku tahu. Terus akhirnya itu tahun 2014 akhirnya terus menjadi sesuatu yang aku kerjain secara profesional. Akhirnya aku juga belajar mengenai F&B. Aku nggak officially train sebagai chef, sebenarnya background aku sendiri adalah desain. Cuman ya kita harus adaptasi sama lingkungan dan kebutuhan kita, so that's kind of what happened. Oke, terus kemudian move on, kita akan ngobrolin lagi influence channel-channel sama chef yang kasih aku influence. Pasti nggak akan kaget kalau aku sebut one of my influences, Nigella Lawson. Nigella itu dijuluki sebagai the domestic goddess. Mungkin the equivalent of Martha Stewart in England. Aku suka banget sama Nigella karena biasanya resep-resepnya itu resep-resep rumahan, resep-resep yang gampang gitu. Dan aku ngelihat ada kesamaan juga sama aku, sama mom gitu. Terus juga Nigella suka banget baca, dan dia selalu kalau ngenarasiin sesuatu itu bahasanya gimana ya, puitis lah, and I like that. And I'm cheesy, it's okay. Terus kemudian selain Nigella, and Nigella have the best kitchen, makanya aku suka banget nonton di kitchennya dia. Terus feel-nya tuh very casual gitu, itu yang aku suka dari Nigella. Terus kemudian who else is my influence? Kalau kalian lihat di Instagram ada satu channel dari Vietnamese Australian chef namanya Tin Recipes, and shout out ke temen aku Alif for letting me know about this channel. Aku suka banget di IG masakan-masakannya dia tuh masakan rumahan sih, tapi untuk orang Australia gitu. Cuman biasanya resep-resepnya itu cukup simpel dan teknik-tekniknya juga cukup simpel aja, sesuatu yang bisa kita buat di rumah, dan di Instagramnya itu jelas banget resepnya, and I like that. Terus kemudian di TikTok aku suka dua orang dan kayaknya mereka saling connected, itu adalah Max the Meat Guy dan Nick DiGiovanni. Nick ini juga salah satu jebolannya MasterChef di US, tapi aku lupa season berapa, season 10, I think season 10, maybe I could be wrong. Resep-resepnya Nick itu selalu simpel, dan apa yang aku suka dari Nick itu his fashion. Dia selalu pakai kaos hitam and that's it, making it simple, which is good. Resepnya juga simple, kadang-kadang aneh, playful, dan aku suka. Itu menurut aku sebuah point yang bikin channelnya menarik. Aku suka nonton Joshua Weissman. Joshua Weissman punya resep-resep yang detail, tapi kadang tekniknya dia tuh agak ribet dan take a long time gitu, agak kompleks. Jadi susah kalau mau duplikasi di rumah ya. Tapi resep-resepnya dia jelas, dan narasinya dia juga cukup lucu. Jadi menurut aku itu yang buat aku tertarik. Aku tertarik sama channel-channel chef yang natural, casual gitu. Ada beberapa channel yang aku tonton terus nggak terlalu suka, mungkin karena terlalu dibuat-buat or just simply boring. I'm so sorry. Ada dua ASMR cooking dari Jepang yang aku suka. Satu adalah Peaceful Cooking sama Hidamari Cooking.
Kenapa aku suka? Karena aku suka banget sama zoom shot yang benar-benar fokus sama makanannya dan teknik-tekniknya kamu lihat, dan nggak ada suara yang lain selain suara mereka masak. Dan itu memungkinkan banget ya di Jepang, because it's a very quiet country gitu. Kalau kamu ke Jepang tuh kamu ngerasain tuh bener-bener quiet di mana-mana. Mereka sangat-sangat berhati-hati sama yang namanya polusi suara. Kalau di Indonesia kayaknya agak sulit ya, kecuali kalian punya ruangan kedap suara, kedap udara. Enggak, just kidding, don't do that. Chidamari Cooking lebih fokusin dessert. Kalau Peaceful Cooking, if I'm not wrong, dia jadi vegan, so dessert juga, tapi ada beberapa healthy option. Ada beberapa kesamaan dari channel-channel ini adalah biasanya channel-channel western yang aku follow dan yang aku banyak tonton. Itu resep-resep makanan yang cenderung like healthy, easy recipe. Karena aku sendiri mau buat sesuatu yang seperti itu. Karena waktu kita punya tamu di sini, aku selalu harus masak 3 kali sehari. Dan kalau bikin sesuatu yang lama atau yang kompleks itu ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Jadi sebisa mungkin saat aku masak itu sesuatu yang gimana sih caranya masak itu biar efektif gitu. Sayangnya sejak pandemi, karena ada travel restriction di mana-mana, sepertinya bisnis aku sama suami ini agak struggling, but it's okay. Itu ngasih extra waktu, extra time for me to do my channel and cook with you guys. Aku suka aja sharing gimana sih caranya masak gitu, dan mungkin kebiasaan aku di kelas kalau aku ngajar ke studentku itu jadi kebawa juga di channelku. Makanya kalau misalnya aku ngejelasin sesuatu panjang lebar, kenapa sih? It's old habit die hard, they said. Dan kenapa aku ngobrolnya campur-campur terus? Suamiku expat, jadi mungkin karena bahasa keseharianku seperti itu, jadi kebawa juga ke bahasa channelku. Kalau keberatan boleh komen, silakan. Kalau nggak keberatan with my speech pattern, you can like and subscribe. Terus kemudian satu chef lagi yang aku lagi suka, kebetulan dikasih tahu sama teman juga, itu adalah Yotam Ottolenghi. Yotam Ottolenghi is chef dari Timur Tengah, aku lupa dari mana tepatnya. But this is one of his book, it's Simple by Ottolenghi. Ini kayak kalau nggak salah aku dapat dari hadiah Natal from one of my guests. I was very happy. Di buku-bukunya Ottolenghi, resep-resepnya, tekniknya itu mudah, tapi beberapa ingredients-nya itu gourmet atau top shelf banget, bukan sesuatu yang mudah kita cari. Ya kalau bisa cari online bisa ya, in a specialty store, tapi bukan bahan-bahan yang gampang kita temui. Cuman di sini banyak resep vegetarian yang aku suka, dan kadang-kadang di pola makanku aku suka menghindari daging merah. Why? Just ya kadang-kadang aja, just try to be healthy. Dan di sini ada resep-resep sayuran yang kayak, oh iya ya, kenapa ya nggak pernah kepikiran untuk memasaknya kayak gitu. Seperti yang ini, aku udah pernah bikin, and it was so good. Ini adalah stuffed courgette atau zucchini, mungkin bisa diganti sama terong, but anyway, saat kalian lihat resep, selalu perlakukan resep itu sebagai sebuah kanvas. Kayak kamu bisa ganti ingredientnya selama itu cocok ya, gitu. But that's what, itu cara aku masak biasanya. Aku lihat resep dan aku sesuaikan sama bahan-bahan dan budget yang pasti yang aku punya. Ya, jadi aku suka baca resepnya Ottolenghi untuk cari resep-resep salad atau resep-resep main course tapi vegetarian gitu. It's such a good book, dan kalian bisa lihat lah. I use this a lot. Terus kalau aku sendiri, what is very home style cooking? Kayak rumahan ya, well my home. Dan teknik-teknik aku coba untuk teknik yang simpel, dan aku banyak menggunakan chopper karena aku biasa memikirkan gimana sih cara masak yang maksimum tapi minimum effort. Jadi hasil akhirnya yang maksimum tapi nggak terlalu ribet untuk dibikin. So ya, aku biasanya masak resep-resep seperti itu. Oke guys, itu tadi beberapa inspirasi dan aku sharing mengenai siapa aja sih influence aku dalam memasak. If you like it, please subscribe dan mungkin kasih komentar, masukan-masukan siapa sih
chef favorit kalian. I need to know about this chef. Oke, thank you banget. Thank you for tuning in. Sampai ketemu lagi di Al Dente berikutnya. See you!